Halo teman-teman, hari ini kita akan ngambil tiket yang BK2 Crude Product nih ya. Jadi kita akan start ngerjain tiket yang ini. Tapi sebelum itu kalau kita buka si repositorinya, yang kemarin kita udah merge, ini tuh kan dia ada tanda fail ya. Kalau kita klik itu CI-nya itu fail semua. Ini tuh continuous integration-nya failed. Nah, cuman kita sekarang mau coba skip aja si CI-nya. Kita coba skip aja langsung ke action. Di action sini di bagian CI kita klik aja CI-nya. Di sini kita coba disable aja ya. Jadi si CI-nya itu kita mau disable dulu. Jadi supaya nanti kalau misalkan kita nge-push pull request itu nggak harus ngejalanin CI-nya terlebih dahulu gitu. Kita akan lanjutin lagi CI-nya nanti mungkin ketika pertengahan atau di akhir ketika mau di deploy aja gitu ya. Oke, mantap. Sekarang kita langsung aja buka si boardnya, si beli kursus board. Kita geser nih si CRUD produknya ke in development. Nah, jadi hari ini kita mau ngerjain CRUD product. Oke, kita langsung aja buka codingannya. Visual Studio Code-nya kita buka. Di sini kita cek kita sedang berada di branch main. Kita coba ini dulu aja, kita git pull ada perubahan atau enggak, mungkin teman kita ada ngerjain sesuatu udah update gitu ya. Kita coba git pull dulu. Di sini already to update, ini artinya nggak ada updatean terbaru ya dari si branch mainnya. Nah sekarang kita langsung aja bikin branch baru, kita ngikutin namanya lagi nih. Ini kan BK strip 2 crude product ya. Jadi kita di sini kita bikin branch baru, git checkout min b, terus BK2 namanya tadi apa, crude product, crude products. Nah, enter. Nah, sekarang kita udah berpindah ke branch BK2 crude products tuh. Oke, crude product ini kan sebenarnya dia tuh banyak ya prosesnya, ada create, read, update, delete gitu ya. Banyak banget. Nah, cuman di Rails itu ada yang namanya scaffold. Jadi dia nanti ngegenerate banyak banget file untuk nge-provide crude-nya gitu ya. Jadi kita langsung aja di sini kita langsung bikin aja si scaffold-nya dengan cara kita bin Rails. Tapi sebelum kita bikin si scaffoldnya, kita coba cek dulu ya si servernya. Kemarin kan belum sempat dicek tuh ya. Kita coba dulu di sini Rails S min p 5000. Min p ini buat portnya ya. Jadi ketika nanti kita akses browsernya, kita masukin localhost portnya 5000. Coba jalanin. Di sini kita klik aja. Oh nggak bisa, dia nggak mau. Berarti kita buka aja di sini tab baru localhost 5000 gitu. Nah ini berarti udah jalan ya. Jadi Railsnya itu jalan di versi 7.2.0, Ruby-nya 3.3.4 gitu ya, sesuai sama yang kita buat. Nah sekarang kita kan mau bikin produk ya. Nah kalau kita misalkan mau ngakses si produknya itu, nanti URL-nya di /products misalkan products ini. Nah ini kan masih error ya, errornya itu nggak ada root yang match sama si produk karena kita ya belum bikin si routernya gitu. Oke, sekarang kita langsung aja bikin si scaffoldnya, balik ke Visual Studio Code. Di sini di terminalnya kita langsung start aja nge-scaffold. Bin Rails, ini bisa pakai bin Rails atau Rails langsung juga bisa. Terus kita generate gini, bisa generate, bisa pakai G doang, bebas. Saya biasanya pakai G. Terus scaffold ini berarti kita bakal nge-generate CRUD semuanya, diikutin sama si modelnya apa. Modelnya itu saya kan di sini nanti akan coba kursus ya, berarti sini kita ganti, itu bukan produk ya, berarti ini kita kursus, course gini ya. Oke, kita coba balik lagi di sini. Karena model itu dia akan merepresentasikan dari tabelnya si database ya. Kalau course berarti courses plural, tapi kalau di modelnya dia bakal singular. Jadi kita bikin aja di sini course. Terus dia course-nya itu punya apa aja. Nah ini balik lagi ke si datanya. Kita coba sekali draw dulu. Datanya kemarin apa aja saya lupa. Nah datanya itu ada course, dia ada title, description, image, sama price. Oke, jadi kita bikin aja di sini berarti title
kemudian dia string, apalagi description dia teks saja karena nanti descriptionnya bisa jadi panjang banget itu ya, jadi kita pakai tipenya teks. Kemudian image, kita image URL aja, nanti si image-nya bakal kita simpan mungkin di S3 bucket atau di mana gitu ya. String, sama satu lagi apa ya, price ya, price satu lagi. Oke, price nya kita bikin type-nya itu desimal aja. Oke, kita enter. Nah, teman-teman lihat di sini nih, kalau saya perbesar terminalnya nih ya. Dia itu banyak banget nih yang dibikin tuh. Mulai dari database migration-nya, modelnya dibikin, sama testnya, terus root-nya banyak dibikin juga, controller dan lain-lain. Terus juga dia ada helper, JBuilder dan banyak. Jadi teman-teman gak usah bingung, kita lanjut dulu aja. Kita mau cek dulu perubahan apa aja nih yang terjadi gitu ya ketika kita nge-generate si scaffold. Kita cek aja, kita close dulu terminalnya. Kalau kita buka di sini nih, di si GitHub-nya itu banyak banget kan yang ke-update. Kita start dulu dari si database-nya dulu aja ya, dari si migration ya. Kalau kalau dilihat dari Explorer di sini kita pilih bagian DB, bagian migrate nih, ada file baru nih. Kita buka. Nah, file barunya ini dia itu ngasih tahu ke si database-nya kita bahwa akan ada penambahan table baru nih, create table. Nama tablenya itu course di database-nya kita. Dia punya beberapa field atau kolom. Kolomnya itu ada title, description, image URL, sama price, dan juga ada di timestamps. Ini tuh otomatis nanti akan ngegenerate created add sama updated add-nya sama si Rails-nya gitu. Nah, di sini kita mau coba tambahin perubahan dulu nih desimalnya. Kita bikin aja. Dia tuh precisionnya 8, scale-nya 2. Jadi nanti di belakang komanya itu dia bakal ada 2 angka aja gitu. Oke. Setelah itu kita udah bikin database migration-nya, berarti kita butuh nge-migrate ke si database-nya gitu ya. Jadi di sini kalau misalkan kita cek database-nya dulu nih ya. Saya lupa, kayaknya Rails DB console sini. Nah, kalau misalkan kita coba cari table course itu harusnya belum ada. Nah, ini pakai SQL ya, atau structure query language. Caranya misalkan select all from courses. Nah, ini nggak ada nih, no such table courses. Jadi di database-nya kita yang sekarang ini belum ada ya si table courses-nya. Kita exit aja, exit. Terus kita sekarang jalanin migration bin rails db migrate. Nah, ini tuh merupakan sebuah perintah untuk ngejalanin migration-nya. Jadi si file yang ini nih, file yang create courses ini tuh akan dieksekusi sama si Rails-nya. Terus dia akan nambahin table courses ke database-nya. Kalau sekarang kan konteksnya itu database-nya SQLite. Nanti mungkin kalau teman-teman pakai Postgres, MySQL juga akan dibikin kayak gini nih kalau kita ngerunning migration. Kita jalanin aja, enter. Nah, dia muncul ya, nge-create courses migration sama udah ke migrate. Sekarang kita cross check nih, cross check kayak tadi aja, Rails DB console. Nah, ini kita udah di dalam SQLite-nya. Sekarang kita coba cek lagi nih, select all from courses. Nah, ini kan tabelnya harusnya udah ada ya. Nah, dia kosong, tapi dia nggak ngasih error kayak yang tadi. Nggak ngasih error yang ini, kenapa? Karena tabelnya udah kebikin, cuman isinya aja kosong. Itu oke, mantap. Kita exit. Sekarang kita udah berhasil bikin migration-nya ya. Nah, karena kita udah berhasil ngebikin migration-nya, kita sekarang langsung aja coba cek lagi servernya. Di sini kita Ctrl C, kita jalanin lagi nih Rails S. Nah, gini ya. Terus sekarang ini kan portnya 3000 nih karena default, tapi tadi kita pengennya di 5000 ya. Kita tambahin dulu nih, min p 5000. Nah, kayak gini. Oke, kita cek di tadi di sini. Ini kan produk tadi error, kalau kita refresh sekarang dia masih error. Kenapa masih error?
karena dia itu products ya. Kita sementara butuhnya itu courses. Refresh. Nah, ini lihat. Nah, ini udah ada ya. Cuman ini stylingnya kan biasa aja, sementara kita tadi udah pas generate itu pakai CSS. Nah, ini tuh jalaninnya jadi jangan pakai yang Rails S. Kan kita bisa jalanin pakai Rails S atau Rails server gitu ya. Nah, cuman kita bisa pakai itu yang namanya bin dev. Bentar. Nah, jadi ini bakal nge-build juga si CSS-nya nih. Nah, ini kalau kita refresh, tunggu. Oh, salah. Ini kan portnya 3000 ya, harusnya 5000. Bin dev oh gini. Jadi di si filenya kita ubah nih. Dia itu ada di proc file di sini. Nah, ini nih. Ketika kita ngejalanin bin dev, dia itu akan ngejalanin dua perintah ini secara langsung nih. Ada yang untuk webnya, Rails server, dan untuk si CSS-nya, Tailwind ini. Nah, karena kita pengen ke port 5000, kita tambahin aja di sini. Strip P 5000. Save. Kemudian kita balik ke terminal. Di sini kita jalanin lagi bin dev. Nah, sekarang ini udah kelihatan nih. Portnya 5000 ya nih yang belakang ini nih. Portnya 5000. Kalau kita sekarang balik ke webnya, refresh. Cek, refresh. Coba balik lagi ke sini dulu, refresh. Oke, dia nggak muncul. Cek dulu 5000. Coba kita copy, paste. Oke. Kemudian di sini 5000. Salah, kok 5000 courses. Nah, dia udah muncul ya. Tapi ini kok kenapa kayak gini? Bentar. Kita cek dulu. Bisa diganti nggak sih? Oke. Itu mungkin kita coba nanti perbaikin lagi. Ininya buat sementara kita pakai ini aja nih. 121.0.0.1. Itu sama aja kayak localhost sebenarnya. Cuman saya belum tahu nih ini kenapa bisa nggak kedeteksi si localhostnya. Nggak bisa nggak kebaca. Kita nanti cari tahu aja, oke? Kita bikin aja di sini boardnya. Misalkan ada bug nih ya, kita cari tahu nih. Kan terakhir BK5 ya, BK6. Find out why localhost cannot running gitu ya. Nah, ini nanti aja, ini bisa kita bikin aja bug gitu ya di si tiketnya. Nah, tadi kok nggak ke-update bug. Salah undo ya, gini aja. Nah, ini nih, oh dia nge-lag. Oke, apa-apa. Maklum, gratis. Oke, next. Di sini berarti kan dia udah jalan ya, coursesnya udah muncul. Sekarang kita mau coba untuk nge-create. Nah, kita create di sini random aja, misalkan di sini test. Di sini test description, terus URL, ini URL image, terus ini 22 misalkan kita create course. Nah, dia udah ke create nih ya di si coursesnya. Kalau misalkan balik ke menu utama nih, ke listnya nih, dia udah ada. Kita bisa show, ini tuh buat nge-read satu ID atau satu buah spesifik topik. Kemudian kita bisa edit, misalkan edit ini desk edited update course. Nah, ini udah ke update juga. Terus kalau misalkan nanti kita mau destroy, kita bisa destroy juga. Kita coba back dulu, tambah lagi yang lain. Tes untuk destroy satu. Oke. Create course, back to courses. Ini berarti udah ada dua ya. Ada yang test, kemudian ada tes untuk destroy. Nah, ini kita pengen nge-make sure ke database-nya kita tinggal cek aja di sini. Buka terminal, terus kita jalanin lagi nih Rails DB console. Tadi kan kalau kita jalanin select all from courses itu kan kosong ya. Nah, sekarang ada tuh, udah ada satu tes ini, kemudian ada tes untuk destroy. Oke, kita coba sekarang hapus nih ya yang ini ya, yang kedua ini kita hapus, destroy this course. Dia sukses ngehapus. Terus ini udah di list courses, cuman ada satu. Kalau kita recheck lagi ke database Rails DB console, tadinya ini kan ada dua ya, ada dua data. Sekarang kalau kita cek
courses, nanti cuma tinggal satu. Nah jadi di Rails itu dengan kita pakai scaffold itu udah benar-benar sangat memudahkan untuk development CRUD ya, create, read, update, delete. Nah itu jadi udah benar-benar sangat mudah banget lah. Nah terus isi codingannya gimana kok tiba-tiba udah jadi gitu kan? Kalau isi codingannya kita bukanya di controller. Balik dulu ke sini ke app controller, ada nih courses controller. Nah di sini semua udah ditulisin sama si Railsnya. Nah cuman abis ini kita akan coba jelasinnya mungkin di video selanjutnya ya, jadi biar lebih lengkap ngejelasinnya. Sebelumnya berarti biar nggak lupa, gue pengen update juga nih. Berarti gue tambah aja nih di sini ya, to do nih ya. Add story berarti BK7 atau enggak ini jangan pakai tiket generate-nya ya. Kita langsung aja nih. Berarti explain scaffold. What scaffold do ini ya. Ini kita save, kemudian ini bakal gue jadiin priority ke atas, ke to do di atas. Dan yang ini kan kita udah develop ya, terus udah berhasil semua nge-CRUD-nya. Berarti sekarang kita bisa nge-push PR-nya. Berarti git add, git commit min m. Ini berarti BK2 apa namanya tadi, CRUD product. Enter, terus kita push. Nah setelah di push berarti kan dia akan naik ya ke si GitHub. Kita cek di sini. Oh belum, kita harus buka dulu di sini nih. Nah kita buka dulu di sini, salah, ups. Coba X aja. Di mana ya? Nah, di sini aja kita buka. Kita buka di sini CRUD product. CRUD apa ya? Courses ya, CRUD courses gini. CRUD courses harusnya gini ya, CRUD courses. Kita create requestnya, pull requestnya, kemudian nanti teman-teman kita kita cek file changesnya. Udah banyak banget. Oke, nggak apa-apa, kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, terus udah berhasil tadi. Kalau ingat juga si CI-nya atau continuous integration-nya udah nggak jalan karena udah kita disable gitu ya. Nah ini anggap aja nanti teman kalian udah ngecek, udah oke, kita di merge nah sama si TL-nya atau team lead-nya ya. Di merge, udah berhasil di merge. Kita cek ke codingannya. Di sini ada info baru di merge nih, BK2 CRUD product. Terus ada nambahin berapa tuh, 339 line of codes gitu ya dari si scaffoldnya. Terus kalau kita coba balik ke codingannya, kita pindah ke si main, ke checkout main. Kemudian di sini kita git pull. Nah, dapat semua udah. Oke, kita cek lagi webnya, refresh, udah masih ada data semuanya. Oke. Untuk sekarang segitu dulu. Nextnya saya akan coba jelasin si scaffold ini ngapain aja sih ya. Jadi ini udah in review, terus ready to deploy gitu ya. Harusnya sih sebenarnya ada lagi nih ya, kayak QA. Nanti biasanya setelah di review sama teman programmer atau team lead, biasanya akan geser ke QA nih. Ada di tes dulu lah sama orang QA. Habis itu baru dia kalau oke ya ready to deploy, kalau enggak ya dapat feedback berarti harus di develop lagi. Nah cuman di sini kan ceritanya kerja sendiri nih ya, sama ibaratnya cuman berdua doang lah gitu. Jadi QA-nya nggak ada, jadi dia sendiri yang ngetes nantinya. Oke, segitu dulu. Nextnya akan gue jelasin mengenai scaffoldnya itu tadi ngapain aja, gitu aja ya. Stay tune terus.